Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iswan Rozal SE, MSI, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian yang telah menyempatkan waktu presentasi pada hari ini, di mana hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang materi sistem bilangan dan operasi bilangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Triska Fatimatus Zahra, dan NIM saya yaitu 21104111209. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus membaca materi 1 dan 2. Selanjutnya yaitu perkenalan diri dari teman-teman saya. Untuk teman-teman saya dipersilahkan. Saya Dwi Rahma Fauziah. Saya Ikrimah Nur Fadilah. Saya Abi Rafael Alfadaukas. Nama saya Adi Darsi Anwar. Kemudian penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bilangan hayal atau bilangan imajiner adalah bilangan yang keberadaannya hanya ada dalam hayalan, tentu dalam pemikiran matematika. Bilangan nyata. Bilangan nyata adalah bilangan yang keberadaannya jelas, baik itu bilangan positif, bilangan negatif, maupun bilangan pecahan. Bilangan nyata dibagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Yang pertama yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan hasil bagi antara dua bilangan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Yang kedua adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang pecahan desimalnya terbatas atau desimal berulang. Bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan. Yang kedua adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal tak terbatas. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan bernilai negatif yang berada di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan positif. Bilangan cacah terbagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan 0 adalah bilangan yang berarti kosong atau tidak ada objek apapun. Bilangan 0 dilambangkan dengan angka 0 itu sendiri. Bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli masih terbagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Contohnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kedua, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah kebalikan dari bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang bukan kelipatan dari 2 dan tidak habis dibagi 2. Contoh bilangan ganjil positif yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ketiga, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Keempat, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan merupakan bilangan prima, atau bisa juga disebut bilangan asli, yang mempunyai lebih dari 2 faktor, atau dengan kata lain, bilangan asli yang dapat dibagi dengan bilangan lain selain bilangan 1 dan bilangan dirinya sendiri. Contoh bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Saya Dwi Rahma Fauziah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kaidah operasi bilangan. Yang pertama adalah kaidah komutatif. Rumusnya adalah A plus B sama dengan B plus A. A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua adalah kaidah asosiatif. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi yang berpindah hanya tanda kurungnya. Yang ketiga adalah kaidah distributif. A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Yang keempat adalah kaidah pembatalan. Jika A plus B sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Jika A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B. C tidak sama dengan 0. Yang kelima adalah kaidah unsur penyamaan. A plus 0 sama dengan A. A dikali 1 sama dengan A. A dibagi 1 sama dengan A. Yang terakhir adalah kaidah kebalikan. A dikali 1 per A sama dengan 1. Poin berikutnya adalah urutan operasi hitung campuran. Yang pertama, tanda kurung. Yang kedua, perpangkatan dan akar bilangan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian.
dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika ada perkalian, pembagian, dan pengurangan penjumlahan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri. Contoh 1, ikuti urutan prioritas. Soal hitungnya 6 plus 4 dikali 7 sama dengan 6 plus 2, 8, dan hasil terakhirnya adalah 34. Contoh 2, pentingnya urutan kiri ke kanan. Soal hitungnya 10 dikurangi 2 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 8 bagi 8 dikali 5, dan hasil akhirnya adalah 5. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ikrimah Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, desimal. Desimal yaitu basis 10 yang terdiri dari 10 angka, yaitu 0 sampai 9. Yang kedua, biner. Biner yaitu basis 2 yang terdiri hanya 2 angka, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga adalah oktal. Oktal adalah basis 8 yang terdiri dari 8 angka, yaitu 0 sampai 7. Yang keempat adalah seksagesimal yang terdiri dari 60 angka, yaitu 0 sampai 79. Seksagesimal ini basis 60. Sistem bilangan yang kelima adalah heksadesimal, basis 16, yang terdiri dari 10 angka dan 6 huruf. 10 angka ini meliputi 0 sampai 9 dan 6 hurufnya A sampai F. Seluruh sistem di atas menggunakan eksponen, yaitu pangkat. Berarti setiap angka pada posisi tertentu nilainya adalah sebesar angka tersebut dikalikan dasar atau basisnya, dipangkatkan posisinya. Contoh perhitungannya, angka 456 dengan basis 10, maka sebenarnya diperoleh dari 4 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 6 kali 10 pangkat 0. Jadi ini pangkatnya 0, 1, dan 2. Mengingat basis 10 desimal yaitu 0 sampai 9, lalu dikalikan basisnya, maka akan diperoleh hasil 4 kali 10 ditambah 5 kali 10 ditambah 6 kali 1. Maka diperoleh hasil 400 ditambah 50 ditambah 6 sama dengan 456. Saya Abi Rafael Alfadaukas. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi basis bilangan desimal ke basis lainnya. Rumusnya, membagi bilangan basis 10 tersebut dengan n secara berulang sampai bilangan bulat hasil baginya sama dengan 0. Lalu, sisa hasil bagi dari setiap iterasi ditulis dari terakhir atau bagian bawah hingga ke atas. Berikut ini adalah contoh konversi desimal ke biner. Konversi bilangan basis 10 yaitu 55 ke basis 2. Contohnya, pembagi basisnya adalah 2 karena ini biner. Sementara nilai awalnya yang akan dikonversi itu adalah basis 10. Maka contoh konversikan bilangan basis 10 yaitu 55. 55 dibagi 2 dan yang paling mendekati adalah 27. 27 dikali 2 sama dengan 54. Jadi menyisakan 1. 27 dibagi 2 sama dengan 13. Dan yang paling mendekati adalah 13 dikali 2 adalah 26, yang menyisakan 1. Begitu juga seterusnya. Maka hasilnya bilangan desimal 55 jika dikonversikan ke biner maka menjadi angka 110111. Berikut ini adalah rumus jika dihitung menggunakan Excel. Yang pertama, konversi basis n ke desimal. Biner ke desimal, BN 2DC. Oktal ke desimal, OJT 2DC. Heksadesimal ke desimal, HEX 2DC. Yang kedua, konversi basis n ke biner.
desimal ke biner, DEC 2 BIN, oktal ke biner, UJT 2 BIN, heksadesimal ke biner, HEX 2 BIN. 3. Konversi basis N ke oktal, biner ke oktal, BIN 2 UJT, desimal ke oktal, DEC 2 UJT, heksadesimal ke oktal, HEX 2 UJT. Yang keempat, konversi basis N ke heksadesimal, biner ke heksadesimal, BIN 2 HEX, desimal ke heksadesimal, DEC 2 HEX, oktal ke heksadesimal, UJT 2 HEX. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika teman-teman ada yang kurang paham atau mengerti terkait materi yang telah dijelaskan tadi, dipersilakan teman-teman bisa bertanya melalui via WhatsApp group atau tulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iswandro Zaid SE, MSI dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti presentasi atau diskusi pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.